Bab 3. Pitagoras. Pitagoras, yang pengaruhnya terhadap zaman kuno dan modern sejadikan pokok pembicaraan dalam bab ini. Dari segi intelektual adalah salah seorang tokoh terpenting yang pernah hidup, baik ketika ia bijak maupun tak bijak. Matematika dalam pengertian sebagai argumen deduktif demonstratif bermula dari dia, dan oleh dialah matematika dikaitkan dengan suatu bentuk mistisme yang ganjil. Pengaruh matematika terhadap filsafat yang sebagian adalah karena dia sejak zaman itu menjadi cukup mendalam sekaligus kurang menguntungkan. Marilah kita awali dengan apa yang sedikit diketahui tentang kehidupannya. Ia adalah warga pribumi Pulau Samos dan sudah dewasa kira-kira pada tahun 532 sebelum Masehi. Beberapa kalangan menyebutkan ia adalah anak seorang warga terkemuka bernama Menasarchos. Sementara kalangan lain mengatakan bahwa ia adalah anak dewa Apollo. Saya persilakan para pendengar untuk memilih di antara dua alternatif ini. Di masa itu Samos dipimpin oleh tiran bernama Polikrates, seorang bandit tua yang menjadi kaya raya serta memiliki angkatan laut yang besar. Samos adalah kota dagang saingan Miletus. Para pedagangnya menyebar sampai sejauh Tartessus di Spanyol, yang terkenal karena pertambangannya. Polikrates menjadi tiran di Samos kira-kira pada tahun 535 sebelum Masehi dan berkuasa hingga tahun 515 sebelum Masehi. Ia tak terlalu hirau dengan kaidah-kaidah moral. Ia bunuh dua saudaranya yang semula bekerja sama dengan dia memimpin tirani, dan ia gunakan angkatan lautnya terutama untuk merompak. Ia diuntungkan oleh fakta bahwa Miletus akhirnya takluk kepada Persia. Untuk mencegah ekspansi orang Persia ke wilayah barat yang lebih jauh, ia bersekutu dengan Amasis, Raja Mesir. Namun, ketika Cambyses, Raja Persia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menaklukkan Mesir, Polikrates melihat bahwa tampaknya Persia bakal unggul dan ia segera berpindah kubu. Ia kirimkan bala tentara yang terdiri dari lawan-lawan politiknya untuk menggempur Mesir. Namun, rombongan itu memberontak dan kembali ke Samos untuk menyerang dia. Tetapi Polikrates dapat mengalahkan mereka, meski pada akhirnya ia terguling juga berkat suatu muslihat yang bisa memperdayakan wataknya yang rakus. Penguasa Persia di Sardes berpura-pura mengatakan bahwa ia berniat memberontak Maharaja dan sanggup memberi imbalan besar jika Polikrates bersedia membantu. Sehingga karena inilah Polikrates lantas pergi ke Sardes untuk merundingkannya, namun ternyata ia ditangkap dan disalib. Polikrates adalah seorang penyantun seni dan ia menghiasi kota Samos dengan bangunan-bangunan publik yang indah. Anakreon adalah penyair istananya, akan tetapi Pitagoras tak menyukai pemerintahannya. Ia pun hengkang dari Samos. Dikisahkan dan memang bukan mustahil Pitagoras mengunjungi Mesir dan banyak belajar untuk memperluas wawasannya di situ. Tetapi bagaimanapun kemungkinannya, jelas bahwa pada akhirnya ia menetap di Kroton, Italia Selatan. Kota-kota bangsa Yunani di Italia Selatan, sebagaimana Samos dan Miletus, cukup kaya dan makmur. Di samping itu, mereka tidak terancam bahaya dari Persia. Dua kota yang terbesar adalah Sybaris dan Kroton. Sybaris ketika itu terkenal karena kemegahannya. Dalam masa-masa yang terbaik, menurut Diodorus, penduduknya mencapai 300.000 jiwa. Meski ini tentunya terlampau dilebih-lebihkan. Luas Kroton hampir sama dengan Sybaris. Sumber penghidupan kedua kota itu adalah dengan mengimpor barang-barang dari Ionia ke Italia. Sebagian untuk keperluan di negeri itu sendiri dan sebagian lain untuk diekspor lagi lewat kawasan pesisir barat menuju Gaul dan Spanyol. Pelbagai kota Yunani di Italia saling memerangi secara sengit. Ketika Pitagoras tiba di Kroton, kota ini baru saja dikalahkan oleh Locri. Namun tak lama sesudah kedatangannya, Kroton menang mutlak dalam perang melawan Sybaris yang memang menjadi hancur karenanya. 510 sebelum Masehi.
Dalam perdagangan, Seibaris menjalin hubungan erat dengan Miletus. Kroton terkenal karena pengobatannya. Seorang bernama Democedes dari Kroton adalah tabib bagi Polikrates dan kemudian juga untuk Darius. Di Kroton, Pitagoras membentuk suatu perkumpulan keagamaan yang untuk sekian waktu cukup berpengaruh di kota itu. Tetapi belakangan warga kota itu menentangnya sehingga Pitagoras harus pindah ke Metapontion, juga di Italia Selatan, di mana ia nantinya wafat. Ia segera menjadi tokoh yang dimitoskan, yang memperoleh mukjizat dan kekuatan gaib. Sementara ia pun seorang pendiri suatu mazhab yang terdiri dari para matematisi. Dua tradisi yang bertolak belakang itu saling bergulat dalam pemikirannya, sehingga kebenaran pun menjadi sulit dijabarkan. Pitagoras adalah salah seorang tokoh yang paling menarik dan membingungkan dalam sejarah. Bukan saja tradisi yang terkait dengan dirinya adalah adonan yang nyaris sempurna antara kebenaran dan kekeliruan, tetapi bahkan dalam bentuknya yang polos dan amat gamblang, tradisi itu tetap menampilkan suatu latar kejiwaan yang sulit dimengerti. Ringkasnya, ia bisa digambarkan sebagai perpaduan antara Einstein dan Nyonya Eddie. Ia mendirikan sebuah agama yang ajaran utamanya adalah perpindahan jiwa, dan bahwa makan buncis diharamkan. Ajarannya ia wujudkan dalam bentuk ordo keagamaan yang di berbagai tempat bisa meraih kekuasaan atas negara, dan dengan demikian meneguhkan kepemimpinan para pendeta. Namun para pengikutnya yang kurang bersungguh-sungguh sangat merindukan buncis, sehingga cepat atau lambat pasti membangkang. Beberapa peraturan dalam ordo Pitagoras adalah sebagai berikut. 1. Berpantang makan buncis. 2. Jangan memungut sesuatu yang sudah jatuh. 3. Jangan menyentuh ayam jago putih. 4. Jangan meremukkan roti. 5. Jangan melangkahi palang. 6. Jangan mengorek api dengan besi. 7. Jangan makan bungkahan roti yang masih utuh. 8. Jangan memetik karangan bunga. 9. Jangan menduduki takaran kuat. 10. Jangan makan jantung. 11. Jangan berjalan kaki di jalan raya. 12. Jangan membiarkan burung walet bersarang di atap rumah. 13. Jangan mengangkat periuk dari perapian. Jangan sampai ada bekasnya di atas abu sehingga abu harus dikorek. 14. Jangan melihat cermin di samping cahaya. 15. Barang siapa bangun tidur, gulunglah alas tidurmu dan hilangkan bekas badanmu di situ. Semua petuah tersebut berasal dari konsepsi-konsepsi tabu primitif. Convert from religion to philosophy mengemukakan bahwa menurut pendapatnya mazhab Pitagoras merupakan arus utama tradisi mistik yang kita anggap bertentangan dengan kecenderungan ilmiah. Ia menilai Parmenides yang ia sebut penemu ilmu logika sebagai seorang penerus Pitagorianisme, dan Plato sendiri pun menemukan dalam filsafat Italia itu sumber utama inspirasinya. Menurutnya, Pitagorianisme adalah suatu gerakan pembaharuan atas orpisme, sementara orpisme adalah gerakan pembaharuan atas kepercayaan yang memuja Dionysius. Pertentangan antara yang rasional dan yang mistis yang berlangsung di sepanjang sejarah pertama-tama muncul di kalangan bangsa Yunani sebagai pertentangan antara dewa-dewi Olympus dengan dewa-dewi yang dipuja oleh kaum yang kurang beradab, yang memiliki kaitan lebih erat dengan kepercayaan-kepercayaan primitif sebagaimana diungkap oleh para antropolog. Di dalam pemilahan ini, Pitagoras berada di pihak mistisisme. Kendati pun mistisismenya mengandung ciri intelektual yang ganjil, ia mengaku dirinya sebagai tokoh setengah dewa, dan konon pernah mengatakan, ada manusia dan ada dewa, dan ada pula orang-orang seperti Pitagoras. Semua sistem yang ia ilhami menurut Comfort cenderung bercorak adi duniawi, menempatkan semua nilai ke dalam persatuan gaib dengan Tuhan, dan mengutuk dunia yang kasat mata ini sebagai kepalsuan dan hayalan. Suatu medium keruh di mana berkas-berkas cahaya surgawi terhalang dan mengabur di tengah halimun dan kegelapan.
Dikayarchos mengutarakan bahwa Pythagoras mengajarkan pertama, bahwa jiwa tak dapat mati dan bahwa jiwa itu berubah menjadi jenis-jenis makhluk hidup lain. Kemudian, bahwa apapun yang bereksistensi dilahirkan kembali menurut perputaran siklus tertentu, sehingga tak ada sesuatu pun yang benar-benar baru, dan bahwa segala sesuatu yang dilahirkan dengan disertai kehidupan di dalamnya harus dianggap berasal dari satu sumber. Disebutkan bahwa Pythagoras seperti Santo Prancis pun memberikan khotbah kepada binatang. Dalam perkumpulan yang ia dirikan, laki-laki maupun perempuan memperoleh perlakuan sama. Barang-barang menjadi milik bersama dan menjalani cara hidup yang sama. Bahkan penemuan-penemuan ilmiah dan matematis dianggap sebagai karya kolektif, dan dari segi mistik merupakan karya Pythagoras. Bahkan sekalipun ia telah wafat, Hippasos dari Metapontion yang melanggar peraturan ini mengalami kecelakaan kapal dikarenakan murka dewata atas perbuatannya yang durhaka. Tetapi apa hubungannya semua itu dengan matematika? Yang mengaitkan semua hal tadi dengan matematika adalah suatu etika yang memuliakan kehidupan kontemplatif. Burnet meringkaskan etika ini sebagai berikut. Kita adalah orang-orang asing di dunia ini dan tubuh adalah kuburan bagi jiwa. Akan tetapi tak seyogyanya kita mencoba membebaskan diri dengan jalan bunuh diri. Sebab kita adalah milik Tuhan yang merupakan gembala kita. Dan tanpa perintahnya kita tak berhak untuk bebas. Dalam hidup ini ada 3 jenis manusia, sebagaimana ada 3 macam halayak yang mengunjungi pertandingan olimpiade. Kelas terendah terdiri dari mereka yang datang untuk membeli dan menjual. Kelas di atasnya adalah mereka yang bertanding. Namun yang terbaik di antara semuanya adalah mereka yang datang hanya untuk menonton. Penyucian tertinggi di antara semuanya dengan demikian adalah ilmu pengetahuan yang bebas dari pamrih. Dan manusia yang mengabdikan diri pada bidang itulah yakni seorang filsuf sejati yang paling berhasil membebaskan dirinya dari jentera kelahiran. Perubahan makna kata-kata seringkali amat penting artinya. Saya sudah berbicara tentang istilah orgi. Sekarang saya ingin menyinggung istilah teori. Pada mulanya, ini adalah suatu istilah Orpheus yang ditafsirkan Comfort sebagai kontemplasi simpatik yang penuh gairah. Dalam pengertian ini, menurutnya, penonton identik dengan Tuhan yang menderita, mati dalam kematiannya dan bangkit kembali dalam kelahirannya yang baru. Sedangkan bagi Pythagoras, kontemplasi simpatik yang penuh gairah itu bersifat intelektual dan diwujudkan dalam pengetahuan matematis. Berdasarkan pemahaman ini lewat Pythagoreanisme, lambat laun teori memperoleh maknanya yang modern. Namun bagi siapapun yang diilhami oleh pandangan Pythagoras, pengertian itu tetap mengandung unsur pewahyuan yang sifatnya ekstasis. Bagi mereka yang tak banyak dan kurang bersungguh-sungguh mempelajari matematika, pendapat itu mungkin terkesan aneh. Namun bagi mereka yang pernah mengalami rasa kegembiraan yang memabukkan akibat tersingkapnya pemahaman secara tak terduga yang diberikan oleh matematika dari waktu ke waktu kepada mereka yang memang mencintainya, maka pandangan Pythagorean tadi tampak wajar meskipun keliru. Bisa terkesan bahwa seorang filsuf empiris adalah budak materi, sementara seorang matematis murni seperti halnya para musisi adalah kreator bebas atas dunia keindahannya sendiri yang penuh tatanan. Berkaitan dengan telaah Burnet atas etika Pythagorean, menarik untuk mencermati pertentangannya dengan nilai-nilai modern. Terhadap pertandingan sepak bola, orang-orang yang berpikiran modern menilai bahwa pemain lebih utama ketimbang sekedar penonton. Demikian pula perihal negara. Mereka lebih menghargai para politisi yang menjadi kontestan dalam permainan daripada mereka yang hanya sebagai pengamat. Perubahan nilai-nilai berhubungan dengan perubahan sistem sosial. Kaum prajurit, kaum gentleman, plutokrat, dan diktator masing-masing memiliki standar kebaikan dan kebenarannya sendiri. Kaum gentleman telah memiliki riwayat keterlibatan yang panjang dalam bidang teori filsafat, sebab mereka dianggap sebagai penerus para jenius Yunani. Sebab kemuliaan kontemplasi,
kemudian memperoleh dukungan teologi dan sebab cita-cita yang berupa kebenaran yang bebas dari pamrih, bisa menjunjung martabat kehidupan akademis. Kaum gentleman digolongkan sebagai bagian dari masyarakat sederajat yang hidup dari keringat kaum budak, atau setidaknya dari keringat mereka yang kelasnya memang lebih rendah. Perlu diingat bahwa penggolongan ini mencakup pula para pendeta dan cendekiawan, sejauh kehidupan mereka lebih bersifat kontemplatif daripada aktif. Definisi modern atas kebenaran sebagaimana definisi atas pragmatisme dan instrumentalisme yang lebih bersifat praktis daripada kontemplatif, diilhami oleh industrialisme yang berlawanan dengan kebangsawanan. Gagasan apapun yang mungkin disusun mengenai sistem sosial yang membolehkan perbudakan yang jelas terhadap kaum gentleman dalam pengertian di atas itulah kita berhutang budi dalam hal matematika murni. Ideal yang berupa kegiatan kontemplatif karena menjadi sebab lahirnya matematika murni adalah sumber kegiatan yang berguna. Kenyataan ini meningkatkan martabat kegiatan kontemplatif itu dan memberinya kesuksesan dalam bidang teologi, etika, dan filsafat yang mungkin belum pernah dicapai sebelumnya. Banyak yang harus dipaparkan mengenai dua aspek pada diri Pythagoras, sebagai nabi keagamaan maupun sebagai matematisi murni. Dalam dua bidang tersebut, ia sangat berpengaruh dan berbeda dengan kesan yang ditangkap oleh pikiran modern. Kedua segi itu sebetulnya tak saling terpisah jauh. Kebanyakan ilmu pengetahuan pada tahap awalnya biasa dikaitkan dengan sejumlah bentuk kepercayaan yang keliru yang memberinya nilai fiktif. Astronomi dikaitkan dengan astrologi, kimia dengan chemistry, matematika dikaitkan dengan jenis kekeliruan yang lebih halus. Pengetahuan matematis tampil dengan sifatnya yang pasti, eksak, dan bisa diterapkan pada dunia nyata. Selain itu, pengetahuan tadi diperoleh lewat pemikiran murni tanpa memerlukan observasi. Akibatnya, matematika dianggap mewakili suatu ideal yang karena itu pengetahuan empiris sehari-hari dinilai rendah. Berdasarkan matematika, muncul anggapan bahwa pikiran lebih utama daripada indera. Intuisi lebih unggul ketimbang observasi. Jika dunia indrawi tidak menunjukkan kesesuaian dengan matematika, maka yang dipersalahkan adalah dunia indrawi. Dengan berbagai cara, dicarilah metode yang kian bisa mendekati ideal para matematisi. Dan pemikiran-pemikiran yang dihasilkannya itulah yang menjadi sumber berbagai kekeliruan dalam metafisika dan teori pengetahuan. Bentuk filsafat demikian ini bermula dari Pythagoras. Sebagaimana banyak diketahui, Pythagoras mengatakan bahwa segala sesuatu adalah bilangan-bilangan. Pernyataan ini, jika ditafsirkan secara modern, memang tak masuk akal. Namun yang ia maksudkan bukannya sama sekali tak ada artinya. Ia menemukan pentingnya bilangan dalam musik dan hubungan yang ia bangun antara musik dan matematika terkenal lewat peristilahan matematika, nilai rata-rata harmoni dan progresi harmoni. Ia menganggap bilangan-bilangan sebagai bentuk-bentuk, sebagaimana yang ada pada dadu atau kartu permainan. Kita pun masih memakai istilah bilangan bujur sangkar, bilangan berpangkat 2, dan bilangan kubus, bilangan berpangkat 3, yang tak lain adalah istilah-istilah yang berasal dari Pythagoras. Ia pun memakai istilah bilangan segi 4, bilangan segi 3, bilangan piramidal, dan sebagainya. Bilangan-bilangan itu sebetulnya mewakili jumlah kerikil atau lebih tepat kita katakan pelor, yang diperlukan untuk menyusun bentuk-bentuk yang bersangkutan. Ia rupanya menganggap dunia ini bersifat atomis dan menganggap tubuh terbentuk dari molekul-molekul yang terdiri dari atom-atom yang tersusun dalam berbagai bentuk. Dalam hal ini, ia mengharapkan aritmatika sebagai bidang studi yang mendasar dalam ilmu fisika maupun estetika. Penemuan terpenting dari Pythagoras atau dari murid-muridnya yang langsung adalah proposisi tentang segitiga siku-siku, yakni bahwa jumlah kuadrat sisi-sisinya yang membentuk sudut siku-siku sama dengan hasil kuadrat dari sisi yang lain, yakni sisi miringnya. Orang-orang Mesir sudah mengetahui bahwa sebuah segitiga yang sisi-sisinya adalah 3, 4, 5 memiliki sudut siku-siku, namun tampaknya bangsa Yunani lah yang pertama kali mengetahui bahwa
3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2. Dan bertolak dari hitungan ini, mereka menyusun suatu proposisi umum yang bisa dibuktikan. Namun sayangnya bagi Pythagoras, dalilnya tersebut sekaligus menjadi titik tolak ditemukannya dalil ketaksebandingan yang tampak mementahkan kembali seluruh filsafatnya. Pada segitiga sama kaki bersudut siku-siku, kuadrat sisi miringnya adalah 2 kali kuadrat dari salah satu sisi lainnya. Kita andaikan panjangnya sisi-sisi itu dalam ukuran inci, maka berapakah panjang sisi miringnya? Andaikan panjangnya m per n inci, kemudian m kuadrat per n kuadrat sama dengan 2. Jika m dan n memiliki faktor umum, bagilah, maka baik m maupun n pasti bilangan ganjil. Sekarang m kuadrat sama dengan 2n kuadrat, maka m kuadrat pasti genap, sehingga m genap, maka n adalah ganjil. Andaikanlah m sama dengan 2p, kemudian 4p kuadrat sama dengan 2n kuadrat, sehingga n kuadrat sama dengan 2p kuadrat, dan dengan begitu n adalah bilangan genap, suatu kontrahib. Dengan demikian tak ada pecahan m per n yang dapat menghitung sisi miring. Bukti di atas terutama terdapat pada karya Euclides buku 10. Argumen tersebut membuktikan bahwa apapun satuan ukuran panjang yang kita pakai, ada ukuran panjang yang tidak menunjukkan hubungan numerik yang pasti dengan satuan ukurannya. Dalam arti, tak ada dua bilangan bulat m, n tertentu sehingga m dikalikan panjang yang bersangkutan dengan n dikalikan satuan ukurannya. Hal ini membuat para matematisi Yunani yakin bahwa geometri harus disusun terpisah dari aritmatika. Terdapat bagian-bagian dalam dialog Plato yang membuktikan bahwa penanganan geometri secara terpisah memang telah berlaku pada zaman itu. Ini kemudian disempurnakan oleh Euclides. Dalam buku 2, Euclides membuktikan secara geometris berbagai hal yang lazimnya kita buktikan dengan aljabar, seperti A plus B, 2 sama dengan A kuadrat plus 2AB dan B kuadrat. Ini dikarenakan adanya masalah ketaksebandingan sehingga ia menilai perlunya pembuktian secara geometris. Pertimbangan ini berlaku pula pada pembahasannya mengenai perbandingan dalam buku 5 dan 6. Secara keseluruhan sistemnya cukup bagus dan mampu mengantisipasi sikap ketat para matematisi abad ke-19. Disebabkan tiadanya teori aritmatika yang memadai mengenai ketaksebandingan, metode Euclides merupakan metode terbaik yang dimungkinkan dalam geometri. Ketika Descartes memperkenalkan geometri koordinat yang berarti menjadikan aritmatika kembali unggul, ia menduga adanya kemungkinan solusi bagi problem ketaksebandingan. Kendati pun saat itu belum ditemukan solusi sebagaimana diharapkan. Pengaruh geometri terhadap filsafat dan metode ilmiah cukup mendalam. Geometri yang diciptakan oleh bangsa Yunani berangkat dari aksioma-aksioma yang atau dianggap sebagai jelas dengan sendirinya atau self-evident, dan melalui penalaran deduktif terus melangkah sampai ke teorema-teorema yang jauh dari sifat jelas dengan sendirinya. Aksioma dan teorema dianggap bisa berlaku dalam ruang nyata, yakni sesuatu yang ada dalam pengalaman. Kemudian muncul kemungkinan untuk menemukan pelbagai hal mengenai dunia nyata dengan pertama-tama menemukan apa yang memang bersifat jelas dengan sendirinya, dan kemudian dilakukan deduksi. Pandangan ini mempengaruhi Plato dan Kant dan sebagian besar filsuf yang muncul di antara kedua tokoh itu. Ketika proklamasi kemerdekaan menyatakan, kita menganggap kebenaran ini jelas dengan sendirinya, pernyataan itu sesungguhnya mendasarkan diri pada pandangan Euclides. Doktrin tentang hak-hak alamiah abad ke-18 sebetulnya adalah upaya menemukan aksioma-aksioma Euclidean dalam bidang politik. Bentuk Principia karya Newton di samping materinya yang memang empiris secara keseluruhan didominasi oleh pandangan Euclides. Teologi dalam bentuknya yang eksak dan skolastik mengambil gayanya dari sumber yang sama. Agama yang sifatnya personal bersumber dari ekstase.
teologi bersumber dari matematika, dan keduanya terdapat pada Pitagoras. Saya yakin bahwa matematika adalah sumber utama kepercayaan terhadap kebenaran yang eksak dan abadi, maupun terhadap dunia penalaran yang adi indrawi. Geometri berurusan dengan lingkaran-lingkaran eksak. Bagaimanapun cermatnya kita memakai jangka, tetap akan ada kekurangsempurnaan dan ketidakteraturan. Ini membuktikan pandangan bahwa semua penalaran eksak hanya berkenaan dengan objek-objek ideal yang berbeda dengan objek indrawi. Dan lazim pula untuk kemudian melangkah lebih jauh dan mengatakan bahwa pikiran lebih utama daripada indera, dan objek-objek pikiran lebih nyata ketimbang objek-objek persepsi indrawi. Doktrin-doktrin mistik yang menyangkut hubungan antara waktu dan keabadian pun mendapat dukungan dari matematika murni. Karena objek-objek matematika seperti bilangan-bilangan, andai kata nyata sekalipun sifatnya tetap abadi dan tidak berada dalam waktu. Objek-objek abadi demikian itu dapat dikonsepsikan sebagai pikiran Tuhan. Maka demikianlah muncul doktrin Plato bahwa Tuhan adalah geometri, dan keyakinan Sir James Jane bahwa dia penggemar aritmatika. Agama rasionalistik yang berbeda dengan agama apokaliptik semenjak Pitagoras dan terutama semenjak Plato telah sepenuhnya didominasi oleh matematika dan metode matematis. Kombinasi matematika dan teologi yang bermula dari Pitagoras telah menanamkan ciri pada filsafat yang bercorak religius di Yunani, di abad pertengahan dan di zaman modern hingga Kant. Orpisme sebelum Pitagoras sepadan dengan agama-agama misteri Asiatik. Tetapi pada Plato, Santo Agustinus, Thomas Aquinas, Descartes, Spinoza, dan Kant, terjadilah perpaduan yang mendalam antara agama dan penalaran, antara aspirasi moral dan sikap logika yang memuliakan segala yang baka, yang semua itu bersumber dari Pitagoras, dan dengan demikian membedakan teologi Eropa yang mengalami intelektualisasi itu dengan mistisisme Asia yang lebih lugas. Baru akhir-akhir ini saja terbuka kemungkinan untuk mengungkapkan dengan jelas di manakah Pitagoras telah keliru. Sulit bagi saya untuk mengetahui adakah tokoh lain yang memiliki pengaruh sebesar dia dalam kancah pemikiran. Saya katakan demikian karena apa yang tampak sebagai Platonisme, jika dianalisis pada intinya adalah Pythagoreanisme juga. Semua konsepsi tentang suatu dunia yang kekal yang menampilkan diri lewat intelek dan tidak lewat indera bersumber dari dia. Namun tentu saja Pitagoras belum menyangka bahwa nantinya orang-orang Kristen akan memikirkan Kristus sebagai firman, dan dia belum pula memperkirakan bahwa nantinya para teolog akan berupaya menemukan bukti-bukti logis tentang keberadaan Tuhan dan immortalitas. Pada Pitagoras, semua itu bersifat implisit. Bagaimanakah hal tersebut kemudian menjadi eksplisit akan menjadi jelas dalam wacana selanjutnya.